to Nusantara, where legends are born. To the roar of the stadium, hearts are sworn. Sampai detik ini, Piala AFF masih menjadi perhatian tersendiri bagi pecinta sepak bola di ASEAN. Bukannya meremehkan ya, tapi dari tahun ke tahun selalu gini-gini aja terus, nggak ada perkembangannya. Dan salah satu yang belum bisa dirubah adalah adanya tangan-tangan kotor yang bisa seenaknya memperjualbelikan pertandingan. Tak sampai di situ saja, permainan brutal ala Mortal Kombat juga masih sering terjadi. Dan laga yang paling disorot kali ini adalah laga Singapura versus Kamboja beberapa waktu yang lalu. Bahkan Federasi Kamboja saat ini akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Menariknya tak hanya Kamboja, Malaysia juga terseret dalam kasus tersebut. Lah kok bisa? Mari kita ulas selengkapnya. Meski sudah berganti nama dari AFF menjadi ASEAN Champions Cup, namun bukannya merendahkan nih. Kualitas AFF ya tetap AFF, nggak ada perubahan yang cukup signifikan sampai detik ini. Bahkan nih, di Piala AFF tahun ini banyak momen-momen yang dalam tanda kutip janggal. Tangan-tangan kotor untuk membuat pertandingan tidak fair play masih sering terjadi. Seperti di laga Kamboja versus Singapura beberapa waktu yang lalu, terindikasi sebagai laga yang berpotensi adanya pengaturan skor. Hal yang kemudian lagi-lagi membuat citra Piala AFF sebagai ladang mafia makin kental adanya. Sebab sejak edisi pertama, memang turnamen ini syarat banget sama yang namanya pengaturan skor yang bahkan beberapa kali menyeret nama Indonesia. Maka dari itu, jika hal ini nggak segera diatasi, boleh jadi FIFA akan turun tangan langsung membersihkan ini semua atau kemungkinan terburuknya turnamen ini nggak akan boleh lagi diselenggarakan. Walaupun sebenarnya ini bukan turnamen resmi dari FIFA itu sendiri. With each step, with each goal we score, we carry the hopes of those who came before. In the echoes of Garuda, in our souls we trust. In unity we rise from the dust. Dan yang paling membekas betul pada Piala AFF tahun 2010, di mana Indonesia yang di atas kertas bisa memenangkan laga melawan Malaysia, malah mainnya amburadul. Dan terkesan kayak match itu sudah dibeli. Nggak seperti saat bermain di babak penyisihan dan babak semifinal. Dan melihat situasi yang ada, kayaknya emang bener kalau AFF adalah turnamen mafia dan dikendalikan oleh orang-orang tertentu di dalamnya. Selain sarang mafia, Piala AFF yang terkenal brutal dan menjurus kekerasan, hal inilah yang membuat fans Garuda berharap agar Indonesia keluar saja dari Piala AFF. Selain manfaatnya sedikit, Piala AFF juga sebuah ajang yang sampai saat ini tidak diakui oleh FIFA. Namun harapan itu sampai saat ini belum digubris oleh PSSI. Melalui Erick Thohir, dirinya mengatakan belum saatnya Indonesia keluar dari AFF. Vietnam ikut soroti blunder konyol kiper Kamboja. Media Vietnam The Tao 247 menyoroti kasus penjaga gawang timnas Kamboja, Virak Dara, yang tengah diselidiki setelah melakukan 2 kesalahan fatal, sehingga membuat timnya kalah 2-1 dari Singapura. Ingat kan, yang 2 kali blunder konyol itu loh, yang seolah-olah ngasih giveaway buat pemain Singapura. Tentu saja melihat sikon yang ada, Federasi Sepak Bola Kamboja (FFC) membuka penyelidikan terkait dugaan pengaturan skor yang terjadi. Di mana FFC langsung melakukan investigasi resmi atas tuduhan tersebut. Dan tindak lanjut dari federasi ini diharapkan dapat mengungkap apakah ada kebenaran di balik klaim tersebut. Ya, menurut laporan dari media Kamboja, Khmer Times, Sao Soka, Ketua FFC sekaligus Kepala Polisi Militer Nasional, mengatakan bahwa pihak FFC akan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menyelidiki kasus ini. Meski begitu, Sao Soka juga mengingatkan kepada semua pemain dan staf bahwa mereka tidak perlu khawatir jika mereka tidak terlibat dalam praktek yang tidak etis. Bagi mereka yang jujur, tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang integritas mereka, kata Sao Soka dalam pernyataannya.
pressure's won, we stand as one until the battle. Mafia dalam AFF itu memang adanya. Sementara itu, jika berkaca dari situasi yang ada, pada akhirnya semakin menguatkan kalau Piala AFF memang jadi sarangnya mafia. Dan sejatinya hal semacam itu udah sejak lama terjadi, bahkan di awal-awal turnamen ini diadakan. Yang sayangnya nama Indonesia pun juga pernah terseret 2 kali, dikutip dari Kompasiana. Memang sejak kompetisi ini masih bernama Piala Tiger, hal-hal semacam itu udah umum terjadi. Dan jika ada pihak yang bersuara Piala AFF telah terjadi kasus pengaturan skor, sejatinya ini adalah sesuatu yang wajar, karena di sepak bola Asia Tenggara, pengaturan skor dan perjudian bukanlah hal yang aneh. Ya, sekedar informasi nih, skandal suap di Piala AFF edisi perdana tahun 1996 terungkap berkat pengakuan pemain Filipina Judi Saluria. Menurut laporan dari AP News pada 20 September 1996, mengungkap bahwa Saluria mengakui ditawari uang $50.000 atau sekitar 1,3 juta peso Filipina oleh 3 penyuap asal Singapura dan Malaysia. Percobaan suap kepada Saluria itu dilakukan untuk mengatur skor matchday ketiga grup B antara Singapura kontra Filipina pada 6 September 1996. Ketiga penyuap meminta Saluria untuk membiarkan Singapura mencetak banyak gol. Harapan mereka agar Singapura bisa menang hingga 7-0. Singapura butuh banyak gol karena di laga sebelumnya hanya mampu menang 3-0 kontra Brunei dan 1-1 lawan Malaysia. Saluria sendiri mengaku tidak menerima suap tersebut. Dan Singapura yang butuh banyak gol akhirnya hanya menang 3-0, sehingga mereka gagal lolos ke semifinal karena hanya berada di posisi 3 klasemen di bawah Malaysia dan Thailand. Where dreams ignite, Indonesia rise into the spotlight. From the shadows of doubt to the dawn of hope, across the oceans wide on faith's tightrope. With the fire of Garuda in our souls we trust. Malaysia ikut terseret dalam kasus match fixing AFF 2024. Tak hanya Kamboja, Malaysia juga ikut terseret dalam beberapa kejanggalan yang terjadi di Piala AFF. Itu terjadi karena kiper mereka, yakni Hazik Nazli, yang diyakini juga terlibat pengaturan skor di Piala AFF tahun ini. Untuk blunder yang dilakukan Hazik Nazli, sejatinya terlihat natural dan tampak tidak disengaja. Tapi berhubung tidak hanya dia saja yang melakukan blunder, maka kecurigaan pengaturan skor menjadi nyata. Kini akibat blunder konyol yang dia lakukan, Hazik Nazli mendapatkan doa yang jelek dari para fans Malaysia. Bahkan dirinya dan keluarganya didoakan lumpuh oleh fans Harimau Malaya. Indonesia rise into the spotlight. With passion unbroken, with courage as our shield. Dan terlepas dari apapun, pokoknya Indonesia nggak boleh ikut-ikut kena imbasnya atas permainan kotor yang dilakukan tim-tim ASEAN di AFF tahun ini. Tentu itu akan mencoret reputasi bangsa dan timnas Indonesia sendiri. Apalagi mereka ini sedang dalam tahap berkembang, kan eman-eman kalau Indonesia kembali dihukum FIFA hanya karena Piala Ciki. Toh, Indonesia saat ini punya peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Carry the hopes of those who came before. In the echoes of Garuda, in our souls we trust. In unity we rise from the dust. Red and white, the colors we bleed. For glory, for honor, we will lead. To the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.